Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, alhamdulillah siang ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman. Mudah-mudahan kita tetap tambah kuat imannya, tambah kokoh ketakwaannya kepada Allah SWT. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, di bulan Sya'ban pidato atau khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambut Ramadan, hadisnya cukup panjang. Biasanya kita menyimak penggalan-penggalannya. Siang hari ini saya ingin coba bacakan agak komplit. Alhamdulillah untuk Ramadan tahun ini, kalau berdasarkan perhitungan, Jumat sudah terjadi ijtima' dan posisi bulan saat terbenam matahari di Indonesia sudah di atas ufuk dengan ketinggian sekitar 4 derajat. Walaupun di bagian timur mungkin belum nyampe. Itu sebabnya bagi yang menggunakan wujudul hilal itu sudah masuk, sehingga tanggal 28 malam itu sudah memulai kegiatan Ramadan. Tetapi bagi yang menggunakan imkanur ru'yah, memungkinkan untuk dilihat, Indonesia menetapkan harus lebih dari 3 derajat. Dan ini sudah lebih, tapi hanya daerah barat, daerah timur belum. Maka sangat bergantung kepada pantauan dan kemudian sidang isbat, sehingga dimungkinkan ada yang memulai tanggal 1 Ramadan, tapi juga bisa dimungkinkan ada yang mundur tanggal 2 Ramadan, 2 Maret ya. Tapi juga ada yang lebih dari itu ya, karena memang siapnya baru tanggal 5, baru puasa, boleh jadi. Tapi itu di luar ketentuan bulan Ramadan. Itu karena golek enak dhewe. Bahkan kalau metode yang lain itu kan hadis Nabi menyebut fakturulah, kalau tidak kelihatan ya hitunglah. Maka ada budaya menghitung puasa lalu tanggal berapa, dinone apa, wetone apa. Lah, tahun ini mestinya sudah bisa diketahui hari apa, tanggal berapa, weton berapa itu ada. Maka kenapa kok terjadi perbedaan? Bahkan ada metode terbaru, telepon langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah itu yang paling baru. Saya tidak tahu apakah mau pakai itu ya. Karena saya juga belum dapat kontaknya. Yang punya hanya satu, ada di Jogja. Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam khutbah Nabi di bulan Sya'ban jelang Ramadan itu, ini dikutip oleh Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitab Shahihnya dari sahabat Salman Al-Farisi. Ayyuhan nas, kata Rasulullah, wahai manusia, qad adzallakum syahrun azim. Sudah muntup-muntup bulan besar, syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah. Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Bulan di mana ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Yang kemudian kita mengenalnya sebagai Lailatul Qadar itu. Ja'alallahu siyamahu faridoh.
Allah jadikan bulan ini puasanya adalah puasa fardu, wa qiyama lailihi tatawwu'an, lalu menjadikan qiyamul lail, kita menyebutnya tarawih atau qiyamul Ramadan, sebagai tatawwu', nilai plus, nilai tambah. Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair, siapapun yang berusaha mendekati Allah dengan satu kebaikan, kana kaman adda faridotan fi masiwahu, maka dia memiliki nilai kebaikan yang fardu, atau istilahnya dinilai seperti pahala fardu lah gitu ya, dibandingkan dengan kalau amalan itu dilakukan di lainnya. Waman adda fihi faridotan, tapi kalau dia melakukan yang fardu di bulan ini, kana kaman adda sabaina faridotan, seperti melaksanakan 70 fardu. Tapi mohon yang pandai matematika tidak untuk digunakan khilah. Khilah itu apa? Pengalihan. Jadi karena puasa di Ramadan, menjalankan sholat 5 waktu total, lalu 70 hari berikutnya tidak lagi melaksanakan sholat lagi karena sudah dinilai 70 kali. Satu kali sholat fardu 70 kali. Berarti kalau 1 bulan Ramadan 70 bulan tidak melaksanakan sholat berikutnya, dengan berpikir pakai matematika tadi 70. Padahal itu nilainya, bobotnya tidak bisa menggantikan. Wa huwa syahrus sabri, itulah yang dikenal dengan bulan kesabaran. Insya Allah Bapak Ibu kita memperhatikan bulan ini bulan penuh kesabaran. Ya, mungkin ya sabar yang mau nesu ya enggak bisa karena emang lemes gitu ya. Jadi enggak mungkin nesu-nesu itu, jadi sabar. Biasanya yang rajin ngerumpi juga sabar, ditunda untuk bulan berikutnya saja. Karena isu-isu yang kira-kira menggagalkan nilai puasa dihentikan terlebih dahulu. Nah, itu berarti orangnya sabar-sabar. Wasobru sawabuhu al jannah, sabar pahalanya adalah surga. Wasyahrul muasah, bulan ini juga dikenal sebagai bulan al-muasah. Muasah itu bulan penguatan, bulan keringanan. Nah, jadi apa namanya? Biasanya digunakan untuk kalimat takziyah. Takziyah itu kalau kita kunjung kepada orang yang meninggal, keluarganya, takziah itu artinya menguatkan, menghibur, memberikan keringanan yang tadinya beban psikologis karena ditinggalkan orang yang disayangi, tapi bagaimana digembirakan supaya saudaramu tidak hanya yang meninggal, kami pun saudara. Kalau ada apa-apa, nah, ngomong. Nah, gitu. Itu kalau apa namanya, kebetulan yang meninggal suaminya dan jandanya masih cantik, pasti banyak yang menghibur gitu. Tapi kalau sudah tua ya cepat ditinggal gitu ya. Kemudian wa syahrun yazdadu fihi rizqul mu'min. Bulan ini pula disebut sebagai bulan rizkinya mukmin terus bertambah. Tidak tahu ternyata kalau kita renung-renung begitulah. Jadi bukannya berkurang tapi semakin bertambah. Padahal di bulan ini pula umat Islam itu jadi dermawan semuanya, tapi ya lancar. Nyatanya begitu akhir Ramadan mudik menghabiskan banyak pun juga tidak terasa. Ya, padahal kalau di bulan lain disuruh mengeluarkan sejumlah uang setara dengan mudik, itu yakin tidak mau juga. Ya, tapi begitu untuk mudik itu ya ada saja. Itu bukti bahwa bulan Ramadan itu bulan rizkinya orang mukmin. Tadinya enggak dagang, melu dagang. Yang tadinya enggak buka jualan kolak, jualan kolak. Jadi semuanya pada
bergerak, bergeliatlah rizkinya orang mukmin, ya jualan sampai tengah malam pun laku gitu. Man fattara fihi shaiman kana maghfiratan lidunubihi. Siapa yang memberi buka untuk orang yang berpuasa, maka dia dapat ampunan dosa. Demikian pula wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayyang min ajrihi syai'. Bahkan diberi pahala sebagaimana pahalanya yang berpuasa, tanpa dikurangi sedikit pun. Makanya memberi buka orang puasa itu bobotnya sama dengan yang puasa. Tapi jangan diambil alih lagi, kalau gitu nggak usah puasa, cukup kasih buka kan pahalanya sama. Padahal ini bobot. Nah itu. Lalu ada yang komen itu, qalu sahabat bertanya, laisa kulluna najidu ma yuftiru shaim. Ya Rasul, tidak semua kita ini ya punya sesuatu untuk memberi buka orang yang berpuasa. Nah, maka Nabi menjawab, man fatara shaiman ala tamrotin au syurbati ma'in au mithqata labanin wa huwa mithqata labanin. Ya cukup walaupun kamu hanya bagi satu butir kurma, sak serutan wedang, atau satu hirupan sedotan susu, nah, pun itu sudah punya nilai memberi buka kepada orang yang berpuasa. Artinya tidak yang muluk-muluk harus menyediakan ingkung dan lain sebagainya. Tidak perlu. Cukup kalau perlu mungkin tradisi orang Semarang diajak makan bareng di angkringan, insya Allah murah meriah tapi pahalanya sudah besar. Kalau angkringan saja sudah besar, apalagi kalau diajak ke warung sederhana yang tidak sederhana harganya ya. Jadi itu sudah memberikan nilai bagi orang yang mau peduli kepada orang yang berpuasa. Nah kemudian Rasulullah lanjutkan, wa huwa syahrun awwaluhu rahmah wa usatu maghfirah wa akhiruhu idqum minan nar. Ini yang sangat populer penggalan hadisnya. Itulah bulan yang awalnya memiliki nilai rahmah, tengahnya maghfirah, dan akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Man khaffafa an mamlukihi ghafarallahu lahu wa taqahu minan nar. Siapa yang memberikan keringanan kepada pembantunya, budaknya, atau kalau sekarang karyawannya, meringankan bebannya di bulan Ramadan ini, maka dia dapat ampunan dari Allah dan dibebaskan dari api neraka. Makanya dari pusat sampai tingkat bawah itu pegawai masuknya agak siangan, itu namanya meringankan beban. Ya. Bahkan kalau perlu istirahat siangnya ditambah untuk beribadah kepada Allah, tidur maksudnya, karena katanya naumus shaim ibadah, tidurnya orang puasa ibadah. Padahal kalau dia bekerja ibadahnya lebih besar daripada tidur, karena sebutan naumus shaim ibadah, tidurnya orang puasa ibadah itu ya karena dia sedang puasa, sedang beribadah, mau tidur, mau jongkok, mau jalan, ya semuanya masih dalam posisi ibadah, apalagi kalau bekerja. Nah, kemudian Nabi melanjutkan min arba'i khisolin khoslataini tardawna bihima rabbakum wa khoslataini lagi nabikum anhuma. Ada 4 hal, 2 hal itu Allah ridho kepada kalian kalau dilakukan, dan 2 hal kamu akan kecukupan. Apa itu? Allatani tardawna bihima rabbukum, yaitu fasyahadatu alla ilaha illallah wa tastaghfiruna. 2 hal yang menjadikan Allah ridho di bulan Ramadan itu, kalau kita memperkuat kesaksian kita tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua adalah banyak beristighfar kepadanya, memohon ampunan kepadanya. Sementara 2 hal lainnya yang menjadikan kalian cukup untuk hidup di dunia sampai di akhirat itu, yaitu memohon kepada Allah
Fatas'alunallaha al-jannata wa ta'udzuna bihi minan nar. Mintalah kepada Allah surga, mintalah perlindungan kepada Allah dari neraka. Ya. Waman asba'a fihi shaiman saqahullahu min haudi surbatan layat ma'u hatta yadkhulal jannah. Siapa yang memberikan kekenyangan kepada orang yang sedang berpuasa, artinya bukan saat puasa disediakan makan, tapi maksudnya memberi kecukupan orang yang berpuasa, berbukanya dan sahurnya, maka kelak Allah akan memberikan makan, minum yang tidak pernah akan habisnya hingga masuk ke surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, satu khutbah Nabi di bulan Sya'ban. Ada yang menyebut di awal, ada yang di tengah, sejak nisfu Sya'ban, ada yang mengatakan ini di akhir jelang Ramadan. Harapannya umatnya waktu itu untuk berjibaku menyiapkan diri untuk mengisi Ramadan yang lebih bermakna, lebih berkualitas. Nah, mudah-mudahan dengan mengulang kembali khutbah Nabi itu menjadikan kita juga siap-siap menghadapi Ramadan yang lebih bermakna. Saya kira demikian Bapak Ibu rahimakumullah. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim. Innallaha ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.